Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak dibahas dan diulas oleh para ahli sejarah Islam maupun Barat. Namun, ada salah satu sisi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata jarang dibahas dan kurang mendapat perhatian oleh para ahli sejarah maupun agama, yaitu sisinya sebagai seorang pebisnis yang ulung. Padahal manajemen bisnis yang dijalankan Rasulullah SAW hingga kini maupun di masa mendatang akan selalu relevan diterapkan dalam bisnis modern. Segala peristiwa yang terkait dengan Rasulullah SAW seakan tidak terhubung sama sekali dengan kinerja dan dunia perekonomian kita. Bahkan ada bagian yang beranggapan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW ini adalah faktor penghambat pembangunan dunia perekonomian dan aktivitas bisnis modern. Padahal jika kita berlaku bisnis maupun mau mencermati, mempelajari dan mengamati bahwa Rasulullah SAW telah memberikan contoh pola bisnis yang sangat luhur. Beliau mencontohkan bahwa kepercayaan adalah modal yang paling berharga di dalam usaha. Muhammad Syafi'i Antonio, pakar ekonomi syariah Indonesia, mengatakan Rasulullah SAW memberikan pelajaran bahwa bisnis harus dijalankan dengan value driven yang bermanfaat untuk semua stakeholders dan harus digesit dalam melakukan positioning di pasar global. Beliau bukan jago kandang seraya meminta potensi cukai dan tax holiday. Dalam tatanan individu, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk menjadi wirausahawan yang tangguh dan manajer terpercaya. Ketika para pengikut Nabi hijrah ke Madinah bersama Nabi, mereka dinasihati oleh Rasulullah SAW agar berdagang untuk penghidupan mereka. Banyak lagi contoh yang membuktikan bahwa setiap muhajir yang saleh telah melakukan berbagai jenis perdagangan untuk memenuhi nafkahnya sehari-hari. Kemudian ada beberapa hal yang harus ada di dalam diri seseorang pengusaha jika dia ingin sukses di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah kejujuran. Dalam berbisnis, kita tidak boleh membunyikan kecacatan barang karena akan menghilangkan keberkahannya. Dalam tatanan ini, Rasulullah SAW bersabda, tidak dibenarkan seseorang muslim menjual barang yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya. Kemudian yang kedua adalah pencatatan uang piutang. Dalam dunia bisnis lazim terjadi meminjam dan Al-Quran mengajarkan pencatatan utang piutang yang berguna untuk mengingatkan salah satu pihak yang mungkin suatu waktu lupa atau khilaf. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kalian tuliskan. Dan seseorang penulis di antara kalian hendaklah menuliskannya dengan jujur. Janganlah penulis itu enggan menuliskannya sebagaimana telah diajarkan oleh Allah kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah orientasi ta'awun atau menolong orang lain. Pelaku bisnis yang Islam hendak tidak hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis Adam Smith. Itu salah. Namun sikap ta'awun atau menolong orang lain sebagai implikasi sosial kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, dalam berbisnis bukan mencari keuntungan semata-mata, namun hendaknya disadari oleh kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain. Kemudian yang keempat adalah tidak memberi sumpah palsu. Nabi Muhammad sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dan melakukan transaksi bisnisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidaklah berkah. Banyak di kalangan pelaku bisnis yang berani melakukan sumpah palsu yang pada gilirannya dia tidak menyadari bahwa hasil jerih payahnya tidak mendapatkan keberkahan.
Kemudian yang kelima adalah sikap longgar dan ramah tamah. Dalam berbisnis, hendaknya selalu bersikap ramah tamah dan murah hati terhadap mitra bisnisnya. Hal itu selaras dengan sabda Rasulullah SAW, Allah mengasihi orang yang bermurah hati saat menjual, membeli, dan menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis lain, Abu Hurairah memberikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang pedagang yang mengutangi orang banyak. Apabila dilihat orang yang ditagihi itu dalam kesempitan, dia berperintah kepada pembantu-pembantunya, berilah kelonggaran kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepada kita. Maka Allah pun memberikan kelapangan kepadanya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kemudian yang kedelapan, kemudian dalam hadis lain, kemudian yang keenam, tidak menjelekkan bisnis orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelek-jelekkan apa yang dijual orang lain. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, jujur dalam takaran dan timbangan. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 83, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Kemudian yang ke-8, Islam tidak mengenal persaingan namun sinergi. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa dalam menjalin hubungan dengan mitra bisnis hendaklah saling menguntungkan, atau dengan kata lain dilarang saling bersaing. Janganlah kamu menjual dengan menyaingi dengan saudaramu. Hadis muttafaq alaih. Kemudian yang ke-9, bisnis tidak mengganggu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah serta dari mendirikan salat dan membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Kemudian yang ke-10, pembayaran upah sebelum keringat karyawan mengering. Rasulullah SAW bersabda, berilah upah kepada karyawan sebelum keringatnya mengering. Pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya. Upah harus sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh petugasnya. Kemudian yang ke-11, tidak memonopoli dalam bisnis. Sistem ekonomi kapitalis melegalisasi monopoli dan oligopoli dalam berbisnis. Contohnya adalah eksploitasi atau penguasaan individu atas hak milik sosial seperti air, udara, dan tanah yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ke-12, bisnis tidak dalam kondisi berbahaya. Dalam hal ini, seseorang pedagang atau pengusaha dilarang berbisnis dalam keadaan yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial, seperti munculnya kekhawatiran menjual anggur dan dikelola untuk diolah sebagai minuman keras. Kemudian yang ke-13, berzakat. Setiap pengusaha dianjurkan untuk menghitung dan mengeluarkan zakat barang dengan setiap tahun sebanyak 25%, sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usahanya. Kemudian yang ke-14, hanya menjual barang yang halal. Jika Allah mengharamkan suatu untuk dimakan, maka haram pula untuk diperjualbelikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi, dan patung-patung. Hadis riwayat Jabir. Kemudian yang ke-15, segeralah membayar hutang. Rasulullah SAW memuji seseorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan utangnya dengan sabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling segera membayar hutangnya. Hadis riwayat Hakim. Kemudian yang ke-16, yaitu kelonggaran dalam piutang. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menggabungkan orang yang kesulitan membayar utang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naungannya. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-17, larangan riba. Bisnis yang dilaksanakan harus bersih dari unsur riba, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Al-Baqarah 278.
Kemudian berdaganglah kamu sebab lebih dari 10 bagian penghidupan 9 diantaranya dihasilkan dari berdagang. Itu adalah hadis Rasulullah SAW. Rahasia keberhasilan berwirausaha adalah jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggannya. Berwirausaha janganlah berorientasi pada keuntungan semata, namun mengedepankan sisi memberi manfaat bagi sesama, maka akan menunaikan barakah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpegang teguh dalam prinsip ini, Nabi telah memberikan contoh yang terbaik untuk menjadi pedagang yang berhasil. Sebagai penutupnya, semoga kita umat Islam mampu mengaplikasikan nilai-nilai luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ke dalam kejujuran, berwirausaha, dan menjadi entrepreneur sejati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.